Perkenalkan, nama saya Rahel Panjaitan, NIM 2103061119. Saya dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, kehadiran saya di sini adalah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu kami, Ibu Tati Vidianasari, SPT MP, yaitu mengenai anatomi sistem pencernaan pada ternak ruminansia. Yang pertama yaitu traktus digestivus atau saluran pencernaan, yang terdiri dari cavum oris atau mulut yang di dalamnya terdapat dentis atau gigi. Kemudian ada esophagus, lalu ada ventriculus atau lambung yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah rumen atau bagian yang paling besar. Kemudian ada reticulum, ada omasum, dan yang terakhir yaitu abomasum atau lambung sejati. Selanjutnya ada intestinum tenue atau usus halus yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Selanjutnya ada cecum dan usus besar, lalu rektum, dan terakhir anus. Selanjutnya yaitu proses perjalanan pakan pada ternak ruminansia. Contohnya yang kita ambil yaitu pada sapi. Pakan pada ternak ruminansia biasanya berupa rumput atau hijauan. Maka pertama sekali, rumput akan dimasukkan melalui cavum oris atau mulut dan dikunyah dengan bantuan gigi. Nah, pada proses awal ini, sapi hanya akan mengunyah rumput tadi sekedarnya saja. Sehingga walaupun rumput tadi belum halus, dia sudah memasukkannya ke ventriculus atau lambung, tepatnya di rumen atau bagian terbesar, kemudian ke reticulum. Nah, rumen dan reticulum hampir tidak mempunyai batas, sehingga pakan tadi dapat berpindah-pindah, kadang di rumen dan kadang di reticulum. Nah, pada rumen dan reticulum terjadi gerakan memutar, sehingga pakan tadi atau rumputan tadi akan membentuk gumpalan seperti bola kasti. Itu disebut dengan bolus. Nah, setelah sapi sudah tidak memakan rumput atau dia tidak memasukkan rumput lagi ke dalam mulutnya, bolus tadi akan didorong kembali ke mulut untuk dikunyah kembali supaya lebih halus. Di dalam mulut terdapat kelenjar saliva yang berfungsi untuk membantu proses penghalusan atau pengunyahan bolus tadi supaya lebih mudah halus. Setelah bolus tadi sudah halus, bentuknya akan seperti jus, kemudian akan ditelan kembali dan dimasukkan lagi ke lambung, yaitu selanjutnya saya akan menunjukkan bentuk permukaan dari yang pertama yaitu rumen atau babat handuk. Disebut babat handuk karena bentuk permukaannya seperti handuk. Rumen berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara makanan yang sudah ditelan dan dapat membantu menguraikan makanan. Selanjutnya yaitu reticulum yang disebut juga dengan babat sarang lebah karena bentuk permukaannya seperti sarang lebah. Reticulum berfungsi sebagai tempat mencampur makanan sehingga menjadi gumpalan kasar atau yang disebut juga dengan bolus. Selanjutnya yaitu omasum atau disebut juga dengan babat handuk karena bentuk permukaannya berupa lembaran-lembaran. Omasum berfungsi membantu proses penghalusan makanan secara kimiawi dengan bantuan kelenjar enzim dan mengurangi kadar air. Selanjutnya yaitu abomasum atau lambung sejati. Abomasum berfungsi mencerna makanan melalui enzim dan asam klorida dan sebagai disinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama makanan. Kemudian yang terakhir yaitu intestinum tenue atau usus halus. Ini merupakan tempat untuk memproses penyerapan sari-sari makanan yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis mikrobia yang terdapat dalam sistem pencernaan ruminansia.
Yang pertama yaitu bakteri pencernaan hemiselulosa yang berfungsi untuk memecahkan selulosa dan bertahan pada kondisi buruk ketika makanan mengandung serat kasar tinggi. Contoh bakterinya yaitu yang pertama Bacteroides succinogenes yang bentuknya seperti batang. Kemudian yang kedua yaitu Ruminococcus albus, bentuknya bulat. Yang kedua yaitu bakteri protolitik yang berfungsi untuk memecah protein, asam amino, dan peptida lain menjadi amonia. Contoh bakterinya yaitu yang pertama Bacteroides ruminicola dan Selenomonas ruminantium. Yang ketiga yaitu bakteri metanogenetik yang berfungsi mengkatabolisasi alkohol dan asam organik menjadi metan dan karbon dioksida. Contoh dari bakteri itu yaitu Methanobacterium formicium dan Methanobrevibacter ruminantium. Selanjutnya yaitu bakteri pemanfaat asam. Contoh bakterinya yaitu Celanomonas dan Veillonella aesalescens. Yang terakhir yaitu bakteri fermentasi yang mampu memfermentasikan gula sederhana. Contoh bakterinya yaitu Eurobacterium ruminantium dan Lactobacillus ruminantium.